Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Oktober 2024. Welcome Oktober. Apa kabar Gemini? Kamu baik-baik aja? Semoga kamu dimudahkan ya untuk merasa damai, merasa bahagia, menikmati hidup ya. Bersenang-senang, bergembira. Semoga apapun yang kamu imani, kamu doakan dari perjuangan doa dan imanmu, semoga bisa termanifest di perjalananmu. Sekuat imanmu ya, percayamu kepada semesta untuk memanifest apapun yang kamu imani. Dan semoga kamu bisa merayakan kesuksesan manifest imanmu dengan orang-orang yang kamu cintai. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. King of Pentacles, Four of Pentacles, Three of Pentacles. Ini udah silent treatment, gak ada komunikasi sama sekali. King of Pentacles seperti banyak hal yang sudah terjadi, udah gak bisa dirubah lagi, karena udah terjadi. Oke? Kamu sekarang hidup di masa sekarang dengan semua pencapaianmu, pengalamanmu, kehidupan yang kamu jalani ini, terutama kesuksesan finansial, kestabilan finansial, ini hasil dari beberapa puluh tahun bekerja, atau ini sudah lama sekali ya, King of Pentacles, atau hanya dealing dengan energi Capricorn di sini. Oke, bisa juga kamu magnetik ya, magnetnya materi, wealthy. Jadi money love you, money like you, money stay with you. Atau mungkin itu afirmasi yang tiap hari kamu ucapkan. Yang aku inginkan hanyalah uang, 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 dan uang. But King of Pentacles ini seseorang yang punya skill, reputasi, dan semua apa bahasanya itu jam terbang ya. Dia punya banyak skill. Oke, energi Four of Pentacles, seorang yang di sini mengendalikan kamu dengan silent treatment. Oke, dan energi Three of Pentacles di sini, kalian tidak ada komunikasi, atau komunikasi pun sudah dingin ya, dijawab seperlunya, terbatas gitu aja. The Tower moment, Six of Cups, Swords di sini, di pikiranmu situasi ini nggak bisa, kamu nggak suka diabaikan. Kalau komunikasi kamu nggak suka ya, pola-pola silent treatment, diabaikan, itu kamu nggak, bukan kamu gitu, it's not your style. So the Tower moment, like the universe di sini seperti sedang menguji hubungan kamu sama dia. Beberapa sudah menikah, ada komitmen di sini. Even hubungan kamu seperti badai, sedang chaos, kamu tetap komit untuk berada di hubungan. Jadi belum ada keputusan kamu untuk keluar. But Six of Swords di sini ada pemikiran kamu untuk
reevaluasi kembali hubungan jika tanpa komunikasi. Two of Cups di sini. Ini soulmate connection, kalian bertemu di sini dan bersama saling mencintai tanpa ada paksaan, dan beberapa memang sudah menikah. Dia membiarkan kamu menunggu lama dengan silent treatment. Dia sedang menunjukkan power dia. Jadi dalam diam dia berusaha untuk kendalikan kamu atau mengontrol kamu. Five of Swords, Five of Wands, Nine of Wands, Queen of Pentacles. Ada kemarahan kamu di sini yang meledak-ledak, sangat meledak di sini. Beberapa Gemini punya problem issue di manajemen emosi ya, terutama dengan anger management. Kamu gampang sekali meledak-ledak ketika mood kamu sedang swing mood up and down. Kamu marah, baikan lagi, marah, kemudian kamu stabil lagi, marah, stabil lagi. So beberapa Gemini mungkin lose power di sini dengan anger behaviornya dia. Cenderung suka meledak-ledak, unstable emotion di sini. Queen of Pentacles, kamu belajar untuk lebih tenang, trying to be cooling down di sini. Oke? Saya masih melihat kamu belum menyerah dengan hubungan ini. Hanya kemarahan kamu di sini adalah dia tidak memanifest komunikasi yang selalu kamu mulai di sini. Jadi kalau kamu ngomong dia diam aja, kamu didiemin gitu. Oke, beberapa memang sudah minta space ya. Jadi ada minta ruang space untuk dirinya. Bisa kalian mungkin sejenak berpisah, tempat tinggal di sini atau long distance di sini. Butuh space karena di sini dia seperti kelelahan secara mental dia. Oke, so this is about hubungan sebab akibat ya, synchronicity. Jadi semuanya itu connecting. Dia punya alasan kenapa dia merasa kelelahan mental di sini, terutama menghadapi kamu yang high temper atau temperamental di sini. Cenderung mudah sekali marah, mudah sekali emosian, even dengan situasi yang seharusnya itu tidak harus direspon dengan high temper begitu, tapi kamu masih gagal dengan manajemen anger kamu atau kontrol emosi negatif kamu, terutama jika kamu dealing dengan Libran. So this is about keadilan, fairness, balance, harmony, or situasi karma. Ada tindakan kamu di sini berusaha untuk memulihkan hubungan, berusaha untuk melakukan hal baru di sini, belajar untuk tidak terlalu terbawa arus dengan mood kamu. Akhirnya kamu sadar ketika kamu suka marah-marah, temperamen di sini, atau unstable emotion di sini, kamu akhirnya kehilangan dia. Karena saya melihat di sini, kamu ngerasa dialah dunia kamu merasa kebahagiaan kamu itu bersama dengan dia. Jadi ketika kamu sadari kenapa orang ini gitu, pasangan kamu seperti babak belur, kelelahan mental di sini menghadapi kamu, akhirnya kamu belajar mencoba untuk lebih stabil di sini. Oke, ada beberapa frustasi karena takut pasangannya benar-benar memutuskan untuk melepaskan hubungan kamu dan dia. Di sini ada kembali Libran, Taurus energi, belajar untuk mendewasakan diri ya. Orang dewasa, salah satu contoh atau ciri orang dewasa adalah dia bisa kontrol bad emotionnya dia. Yang harusnya itu marah, tapi ekspresi marahnya itu bisa digunakan dengan cara yang positif, bukan dengan marah, menyerang, bullying, atau violence, atau
kekerasan verbal begitu, tidak ya. So, belajar untuk menahan diri, mengendalikan emosi, jadi pemenang dengan emosi negatif kamu, belajar mendewasakan diri. Four of Cups di sini dia merasa stuck ya. Banyak sekali kelelahan mental dia merasa terkuras perasaan dia ketika bersama dengan kamu. Jadi kamu tuh seperti vampire ya. Kamu menarik energi dia, menguras sama kamu tuh energi dia kekuras lah pokoknya. Dia ngerasa stuck karena dia seperti sulit untuk hidup di sana, jauh dari rasa bahagia, bahkan mengalami kurasan gitu dari energi dia. Beberapa mungkin dealing dengan seorang empat di sini. Saya melihat kamu menikmati energi dia karena di Empress energy seperti kamu mungkin dealing dengan seseorang yang sangat lemah lembut, mungkin bisa merasakan apa yang kamu rasakan, bisa kamu kehilangan figur ibu dan kamu menemukan figur ibu di dalam diri dia atau family material di sini. Adanya divine feminine energy yang cukup kuat di energi dia, sehingga kamu ngerasa terisi gitu, cangkir di dalam hati kamu tuh terisi dengan cinta kasih, welas asih di sini. King of Wands, tidak ada komunikasi semakin kamu emosi, marah gitu. Tapi kamu semakin komitmen, semakin passionate sama dia di sini. Saya melihat mungkin dia yang terbaik yang pernah kamu miliki ya dalam setiap anugerah yang kamu punya. Dia yang terbaik yang kamu miliki dalam sejarah hidup kamu. Dan Queen of Wands di sini, oke, ada fase di mana kamu ngerasa merdeka ya. Tidak bicara dengan dia itu bikin kamu tersiksa, sangat tersiksa. Oke. Dan I don't know, bisa kamu dealing dengan seseorang clairvoyant ya, seorang yang bisa melihat gitu dengan mata batinnya, intuisinya bahwa kamu itu punya candu sama dia, terutama komunikasi. Harus terkoneksi sama kamu sama dia setiap hari. So that's why dia mengambil kelemahan itu untuk jadi senjata buat dia untuk mengontrol kamu. Makanya dia silent treatment. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat intuitif ya, sangat peka. Six of Cups di sini. Oke, family, seorang yang mungkin dibesarkan dari keluarga narsisistik atau anak scapegoat ya, biasanya lebih punya empati, punya kepekaan batiniah. Itu orang-orang yang banyak sekali mengalami masalah di inner child dia, atau memang dealing dengan indigo atau seorang yang punya kekuatan batiniah yang cukup kuat di sini. Banyak masalah yang terjadi mungkin sebelum bertemu dengan kamu. Dia sering mengalami penolakan, pengabaian di sini. Sehingga ketika dia lebih menikmati dirinya sendiri, atau mungkin kamu dealing dengan seorang introvert yang dia introvert bukan karena karakter itu ada lahir karena awal mula dia memang karakternya dia introvert, tapi dia menjadi introvert karena banyaknya rasa sakit yang dia miliki, luka, kepahitan yang dia terima, penolakan yang dia terima dalam sejarah hidup dia sebelum bertemu dengan kamu. That's why dia sangat peka ketika mendeteksi seseorang yang masih punya unstable emotion ataupun unfinished business dalam dirinya. Nine of Pentacles di sini. Oke, kamu memang bahagia sendiri tanpa dia, but
seperti kamu sedang mencoba untuk melepaskan kebutuhan kamu karena kamu needy ya, needy banget. Harus ada komunikasi setiap hari sama dia, bertemu sama dia. Komunikasi itu jadi power kamu dalam relationship. Tapi ketika dia terus mengabaikan kamu, saya melihat kamu mencoba untuk covering diri kamu dengan tidak lagi seperti memberikan perspektif baru di pikiran agar it's okay kalau nggak komunikasi sama dia. Itu kamu lagi mencoba, Queen of Wands, to take back your freedom, oke? Okay? So ini hubungan yang menurut kamu tidak akan pernah berhasil kalau tidak ada komunikasi. Ya, kamu penganut faham yang hubungan itu koneksinya yaitu komunikasi. Oke, okay? Dan energi dari Five of Cups di sini ada rasa penyesalan, kenapa bertemu dengan kamu, kenapa membangun komitmen dengan kamu, kenapa sampai semua ini terjadi. Dia ada di fase itu, oke? Okay? Karena seorang yang kamu dealing ini seperti seorang yang sangat berhati-hati karena dia punya kepekaan, dia sangat selektif, juga dia sangat intuitif dan memang banyak trauma. Jadi dia tidak seperti di akhir-akhir hidup dia saat-saat ini ya, seperti dia tidak ingin ada luka kembali apapun itu bentuknya, begitu. No compromise dengan situasi yang menguras energi dia. Si Seven of Pentacles, kamu nggak bisa denial, sekuat apapun kamu mencoba. Di sini energi kamu terlihat kamu masih menunggu dia kembali. Even di sini effortless, oke? Okay? Kita akan lihat energi pasangan kamu. Clarify, Gemini, Cross Watchers. Clarify, Gemini, Cross Watchers. Darling Angels. Oops, jumping cardnya banyak banget. Kita shuffle lagi. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Cross Watchers. Cross Watchers, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, Gemini, Cross Watchers. Sun, Moon, Rising, and Venus energi Oktober 1 sampai 15 2024. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. The Emperor Hierophant, the Emperor energy, Eight of Cups. Beberapa dealing dengan seseorang yang punya kebiasaan atau punya aturan yang sangat kuat di batiniah dia or spirituality dia. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang sangat berkomitmen dengan rules atau aturan yang sesuai dengan apa yang dia imani, begitu. Beberapa tentang morality, nilai-nilai religius, ya, nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Seorang yang fondasi pemikiran dia itu sudah tercerahkan dengan hidup bersama dengan batasan pagar pelindung, terutama tentang morality, nilai-nilai spirituality, nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan. Oke, okay? Energi Taurus di sini. Dan dia tidak melihat itu di kamu. Oke, okay? The Emperor energy. Oke, okay. Bedanya The Emperor sama The Hierophant apa? The Emperor ini selalu menggunakan power, diri dia untuk power. Sebagai like a god. The Emperor like the god. It's The Emperor kayak semua harus ada di kendali dia. Oke, okay, my way or highway. So nggak ngasih pilihan ke situasi apapun kecuali
pilihan dia cenderung perfeksionis di Emperor Energy, cenderung menggunakan ego, driving by ego ya. The Hierophant ini sosok yang mungkin naif ya, naif kayak kalau kita mau ngomong di zaman sekarang nggak ada orang baik gitu, mana ada orang tulus gitu. Itu di Emperor. Beberapa juga kalau negatif dari dari The Hierophant ya, cenderung naif, dia percaya bahwa ada mujizat dari pencipta, dia percaya tentang miracle, dia percaya tentang doa, dia percaya tentang aturan-aturan ya, pantangan, boundaries, forbidden dari apa yang dia imani, yang dia jalani. Oke. Nilai-nilai diri dia yang terbentuk dari tidak berdiri sendiri. The Hierophant ini tidak berdiri sendiri. Dia menggunakan nilai-nilai yang sudah ada, penerapan itu sudah ada, seperti religious morality, kemanusiaan, spirituality yang itu menjadi eksperimen hidup dia, kemudian dia imani itu, dalam perjalanan dia. Negatifnya dari The Hierophant ini naif ya, terlihat innocent, polos, but kadang-kadang bersembunyi di balik apa yang dia imani, seperti sering menyerang orang dengan firman-firman Tuhan, menggunakan agama bersembunyi di balik agama untuk mencari pembenaran, begitu. Itu naifnya dia. So plus minus ya. Kalau di Emperor ini dia punya otoritas atau free will untuk menentukan dan dia berani gitu. Positifnya dari di Emperor ini dia berani untuk memimpin dirinya dia sendiri, dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu powernya dia. So that's why dia nggak percaya di luar diri dia percaya sama diri dia sendiri. That's why my way or highway. Positifnya dia punya pendirian ya, tegas gitu. Tapi negatifnya terlalu driving by ego, so semuanya untuk kemenangan dirinya dia gitu. Karena dia punya power leadership yang cukup kuat di sini, berdiri sendiri, nggak bergantung dengan orang lain gitu, keras ya. Itu dealing Aries ya, makanya kalau lihat Aries itu dia kalau di luar kendali dia mudah frustasi karena cenderung emosian gitu loh, marah-marah karena memang dia punya energinya itu untuk semuanya harus dibawa kendali dia. So energi ada Hierophant dan energi the Hierophant dan energi dari Eight of Cups di sini. Dia ngerasa kamu tuh nggak searah sama dia gitu. Dia ngerasa kamu terlalu arogan dengan keyakinan kamu, diri kamu. Dan terlalu egois di sini, menurut dia ya. Dan mungkin ketika tidak ada komunikasi, dia berusaha menata kembali hidupnya, mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mengimani hal-hal baik di sini. Four of Swords, dia merasa kamu melihat dia sebelah mata. Mungkin ada kekerasan verbal yang kamu lakukan, yang kamu ekspresikan. So makanya dia mengabaikan kamu karena dia merasa sakit hati, dipandang sebelah mata, dipandang rendah di sini. Dan energi dari Ten of Pentacles di sini. Ini komitmen hubungan yang memang dia inginkan bersama begitu, tapi ternyata dia seperti merasa tidak bahagia dengan kamu. That's why dia abaikan kamu. Page of Cups di sini kamu coba lagi untuk reconnecting dengan dia. Saya tidak tahu, mungkin ini resonate untuk Gemini yang komunikasi is a must, is a priority. That is connection, ya, komunikasi di sini. Kamu mencoba lagi di sini dan dia tetap silent treatment dan mengabaikan kamu. Tetap silent treatment. Queen of Cups. Coba lagi. Beberapa mungkin dealing dengan seseorang yang sedang isolation, mencoba memperbaiki finansial dia, mencoba untuk membenahi dirinya, menyelami kembali dirinya. Six of Pentacles di sini seseorang yang isolation, tahu pengalaman-pengalaman hidupnya dia sebagai validasi, sebagai nilai-nilai yang dia miliki begitu ya. Karena semakin banyak pengalaman, dia merasa
dia punya nilai dalam diri dia, kualitas diri dia. Ketika dia melewati ujian, dia akan menggunakan nilai-nilai apa yang dia imani, religious, spirituality, morality di sini, dan itu menambah nilai diri dia. Dan ya, isolation di sini, dia merasa better, dia single, dia nggak deket dengan kamu gitu, dan dia tetap memilih untuk silent treatment dengan kamu di sini. So walaupun dia tidak ada komunikasi dengan kamu, saya melihat dia mulai sedang memulihkan dirinya di sini. Queen of Cups, kamu coba lagi. Semakin kamu coba, semakin emosi, semakin bad mood ya. Karena kamu masih punya kelemahan, kamu sulit sekali kendalikan perasaan kamu gitu. Kamu mencintai dia, tapi kamu terlalu memaksakan apa yang menjadi aturan kamu atau batasan kamu. Sementara kalian dua orang yang berbeda di sini. Bottom of the deck, Knight of Cups di sini. King of Wands, the Tower moment. Knight of Cups, dia mulai merasakan ya, merasakan rasa terganggu ketika kamu mencoba untuk komunikasi. King of Wands ini kayak komunikasi melalui sosial media, karena kalian udah menarik diri, butuh space. Ketika kamu mencoba dengan passionate, terus-menerus menghubungi dia, ngirim pesan chat atau apapun itu, tapi melalui sosial media di sini, dia mulai merasa terganggu di sini. Seperti mungkin di Oktober dia sudah menemukan kenyamanan dia sendiri. Dia sudah terbiasa tanpa kamu. Dia sudah terbiasa sendiri. Berjalannya waktu ketika dia bilang dia minta space dengan kamu, atau memang kalian tarik diri untuk space masing-masing. The Tower moment, situasi berubah 180% di sini. Okay? Blocking. See? Karena dia, I don't know, ada kemarahan dia yang gak bisa dia ekspresikan di sini. Dia seperti pada akhirnya ketika setelah ada space, ketika dia berhasil menemukan dirinya sendiri, ketika dia merasa nyaman sendiri tanpa kamu, di titik itulah sepertinya dia mengambil keputusan untuk benar-benar mengakhiri hubungan dengan kamu di sini. Four of Pentacles, oke? Kamu yang menolak untuk berpisah di sini. Beberapa juga kamu tidak mau berubah, Gemini. Four of Pentacles ini kamu bisa lihat ini seperti harta karun tapi dalam box. So, kamu tidak mau membuka diri kamu untuk berubah, untuk beradaptasi di hubungan kamu sama dia. Tetap my way or highway. Jadi kamu ingin dia jadi followers kamu. Hubungan ini tidak equal pada akhirnya, karena selain kamu ingin ambil alih memimpin hubungan kamu sama dia, tapi kamu juga mau mengontrol dia, tidak memberi dia free will atau kebebasan dalam hidup dia. So, kamu sangat dominan di sini. Dan kamu tidak mau ada perubahan. Jadi, misalnya, kamu single, kamu ketemu dengan dia, kalian menikah, kamu masih membawa kehidupan single kamu dalam pernikahan, dan kamu ingin dia mengikuti ritme kamu. Oke? Sementara di sini kamu tidak beradaptasi dengan dia. See, the Hierophant energy like seseorang yang berusaha, ada nilai-nilai kemanusiaan, morality, seorang yang punya batasan gitu loh. Dia percaya ketika pernikahan itu terjadi, dia juga masih punya waktu untuk dirinya sendiri. Gak semuanya tergerus hanya untuk kamu dan mengikuti apa yang kamu mau begitu. So, ini hubungan yang sangat toxic menurut saya, karena ada dominasi dari salah satu. But ini bisa vice versa. Di sini ada King of Swords. Beberapa dealing dengan Aquarius. So, saya melihat keputusan besar akan diambil di sini, terutama untuk tidak lagi berada pada tekanan atau pressure yang kamu bentuk menjadi aturan baku di hubungan kamu sama dia. So, di sini seperti dia sudah pasrah, menyerah apapun yang terjadi. Ace of Pentacles di sini, I don't know, sikap diam dia, sikap pasrah dia di sini.
dan ambil keputusan di sini seperti mengikhlaskan kamu. Kalau kamu mau pergi, pergi aja, cari sama yang lain gitu. Di sini Three of Cups, Three of Wands. Oke. So Ace of Pentacles kamu coba lagi nih. Tapi semakin dia bergerak pergi, beberapa dealing dengan Cancer. The judgment energy, ada keputusan dia di sini. Kamu sangat bingung karena seperti dia merasa perlu mencari pilihan lain, yaitu dirinya sendiri. Dia tahu dia sangat mengecewakan kamu dan kamu merasa kehilangan dia. Kamu merasa dia berubah, dia berbeda. Tapi ketika dia tanpa kamu, dia menemukan kebahagiaan dia di sini. Menjadi diri dia. I don't know, the Hierophant energy like the King of Swords. Mungkin kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan kamu, karena dia tidak mau hanya karena menikah dengan kamu, dia kehilangan dirinya, tidak punya hak kebebasan untuk free will-nya dia, mengekspresikan diri dia. Dia tidak mau citra yang kamu bentuk sebagai followers kamu, itu dia lakukan. Jadi dia ingin ada hak yang sama, kewajiban yang sama, kesetaraan, kesepadanan di sini. Beberapa ada Hierophant energy dia di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat high educate, seseorang yang punya banyak pengalaman dalam pendidikan, knowledge yang cukup oke, high educate, dan juga punya pengalaman hidup yang itu benar-benar menjadi pelajaran pendidikan alam semesta, dan ini diadopsi sama dia. Jadi kamu memang dealing dengan seseorang yang sangat tertata dengan pemikirannya, tertata dengan moralitas di dalam dirinya begitu. Jadi sangat bahasanya tuh kayak pakem gitu. Seorang yang menaati nilai-nilai begitu. Dan itulah nilai-nilai diri dia, Six of Pentacles di sini. Kepantasan dia begitu. So that's why di sini King of Swords ya, energi dia. Ada keputusan di sini. Dia speak up atau mungkin tanpa speak up, soalnya di sana ada Three of Wands ya. Dia mungkin menyerah, terus dia tinggalin kamu gitu aja sampai kamu frustasi, sampai kamu keluar sendiri dari hubungan dan akhirnya kalian berpisah pun legalitas divorce di sini pun selesai gitu aja gitu. Gak harus ada mediasi, gak harus ada apapun itu. Dia seperti sudah defensif begitu, udah gak akan lagi ada kesempatan untuk kamu. Ini seperti udah keputusan akhir dia, King of Swords. So ini karena kita clarify lagi untuk make sure ya energi dia. Dan energi kamu masih menunggu dan memang kamu tahu di sini hubungan ini sepertinya tidak bisa berhasil. Oke. So kita akan lihat energi kamu dulu ya. Eight of Pentacles. Apa sih hasil dari penantian kamu? Tapi di sini kamu sangat pesimis ya. Eight of Pentacles clarify for Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Eight of Pentacles. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Knight of Swords. Beberapa dealing dengan Librans atau kamu semakin confused, mulai bicara yang aneh-aneh di sini, cenderung menyerang dia. Mungkin itu melalui media sosial ya, karena kalian terkoneksi nih. Oktober ini cenderung di media sosial ya. Ini kamu mulai melihat lagi reevaluasi komitmen kamu. Ace of Pentacles. Pada akhirnya kamu tetap ingin mempertahankan komitmen kamu sama dia. Cancer di sini. Kamu ingin hubungan ini kembali. Kamu ingin dia bicara. King of Pentacles di sini. Kamu tetap genggam komitmen kamu. Page of Wands. Kamu tetap ingin ketemu dia, ngomong sama dia. But energi Earth sign cukup dominasi di energi kamu, dan the Chariot energy. Saya melihat kamu tidak mau berpisah. Kamu tidak mau berpisah. Oke. Kalau ada pilihan, pilihannya adalah kamu berjuang untuk rujuk sama dia. Five of Swords di sini
Coba kamu jangan menyalahkan, ini cenderung menyalahkan, playing victim atau red flag. Banyak red flag ya, gaslighting. Bisa vice versa atau emang gak resonate untuk semua Gemini. Saya jangan dibully ya, saya baca sesuai energi aja. Ini dia udah nyerah, udah pasrah. Three of Wands di sini. Seven of Cups. Pilihan lain, jalan lain. King of Wands kembali ya. Energi kamu King of Wands di sini. Oke? The Tower moment. Enggak mau, dia seperti menolak untuk bersama dengan kamu, rujuk reconciliation dengan kamu. I don't know, like keputusan dia kayak nggak ada yang bisa merubah itu. King of Swords di sini. See, like bye bye forever Gemini, like that. Tapi bisa dealing dengan sesama Gemini ya. I don't know, like mungkin ini dealing dengan Gemini yang masih dalam proses pembelajaran hidup, di mana dia perlu untuk memenangkan dirinya dari negative emotion dalam dirinya. Hal yang paling berat adalah ketika kita berhadapan sama diri kita sendiri, don't you? So, kamu masih berproses ya di sana. Jadi mungkin jadikan ini momentum kamu untuk menyadari bahwa emosi, kemarahan, keegoan diri kamu itu nggak akan memenangkan kamu, nggak akan bawa kamu kemana-mana gitu. Oke? King of Swords, clarified, cross watchers, Gemini. King of Swords, clarified, cross watchers, Gemini. Ini keputusan dia ya. Clarify my darling angels, clarify, thank you, thank you, thank you. Oke. Dia merasa sulit sekali untuk bersama dengan kamu, kehidupan bersama dengan kamu. Hangman di sini. Dia merasa dia mengorbankan dirinya, kehilangan dirinya, dibungkam, nggak punya free will, ekspresi yang bebas begitu untuk mengemukakan apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan, yang dia inginkan. Hubungan hanya sepihak. Menarik diri jaga jarak di sini, devil energy, toxic menurut dia. Kamu terlalu menggunakan ego kamu, hubungan seperti hubungan kodependensi, dia sampai kehilangan dirinya, melakukan segala cara untuk mencintai kamu. But di waktu yang sama kamu tidak melihat perjuangan dia, kamu hanya menyalahkan dia. Dia seperti tong sampah di sini. So devil energy juga beberapa mungkin ada addiction, bisa kamu yang ada addiction, bisa dia. Tapi this is about driving by addiction, bisa seks, drugs, alkohol, atau sigaret, atau apapun kebiasaan buruk yang candu di sana. Beberapa juga tentang manipulatif, beberapa tentang kekerasan verbal, tindakan. Overwhelming di sini. Hangman dan the devil ini energi sangat negatif ya, seperti dia membakar dirinya untuk orang, untuk apapun. Jadi kayak terlalu banyak berkorban, hubungan tidak setara di sini, tidak equal di sini. So dia merasa ini menguburkan diri dia, dan kamu seperti ingin mencitrakan dia. Jadi kayak tong sampah, kamu marah-marah gitu, kamu emosian gitu. Harus menerima kamu, dan kamu nggak mau berubah. Di Emperor energy ya, energi kamu. The Sun energy, seseorang yang mungkin sangat lelah dari masa kecilnya, punya inner child issue, atau memang ada anak di antara kalian, atau dia mampu melihat masa depan. Tadi saya bilang kamu dealing dengan seorang yang sudah punya clairvoyant, yang mungkin indigo, atau punya pencerahan atau mata batin yang terbuka, sehingga dia bisa melihat dengan jernih bahwa hubungan ini tidak akan membawa dia kemana-mana, hanya akan menghancurkan energi dia, seperti hubungan vampire atau kanibal di sini. Ten of Swords di sini seperti ada rasa kecewa. Dia tahu dia mengecewakan kamu dengan jaga jarak dan mengakhiri hubungan dari jarak jauh. Jadi mungkin dia minta cerai dengan melalui media sosial, mungkin dengan WhatsApp dia bilang kita cerai, atau mungkin melalui telepon ya. Ini tidak langsung. Dia ngomong melalui sosial media bahwa dia mengecewakan kamu, tapi dia ingin berpisah, mengakhiri hubungan. Devil energy like cut off, menggorok hubungan dengan seketika. Dan ini melalui sosial media. Ini dilakukan juga karena ada kemarahan dia, penuh dendam di sini.
Nine of Swords, dia sangat stres, frustasi bersama dengan kamu, hidup dalam tekanan di sini. Sebagaimana saya terangkan di Emperor Energy My Way or Highway, so kamu sangat memberikan dia tekanan, menjadikan dia stres akhirnya dengan kemarahan kamu, emosi kamu yang unstable di sana. So the Judgment energy di sini, keputusan dia di sini ada energi dari Page of Cups, ya. The Hierophant, ini dia kembali energi dia ya di sini. Dia kembali pada aturan nilai-nilai morality. Ya, banyak hal yang kamu langgar, makanya dia merasa bahwa King of Cups di sini. Dia merasa bahwa terlalu penuh rasa sakit pahit dalam hatinya. Oh, I don't know, it's so very complicated di sini, Gemini. Kesimpulannya sih kalau menurut saya di reading kamu, coba kamu belajar untuk membuka diri, perbedaan, menerima masukan orang lain ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, pasangan kita itu paling kenal kita, paling tahu kita. Jadi kalau ada sisi negatif kamu dan ada masukan positif dari dia, kenapa harus kamu perdebatkan gitu? Kenapa kamu tidak mau merubah versi kamu? Karena itu kebaikan versi kamu tuh bukan untuk dia, tapi untuk diri kamu sendiri. Ingat ya, kita jadi versi terbaik kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita berusaha memantaskan diri kita jadi versi terbaik kita, itu pintu anugerah terbuka. Kesehatan kita terima, anugerah kemakmuran kita terima, orang-orang mencintai kita, karena itu versi terbaik kita. Jadi kalau kita, nih ada orang ya yang sayang sama kita, negur kita nih, ngasih tahu kita bahwa kita tuh terlalu emosian, itu artinya orang itu sayang sama kita. Karena ketika kita jadi versi terbaik kita, itu kita dengan sendiri membuka kunci-kunci anugerah gitu, pintu-pintu anugerah tuh kita buka gitu loh. Jadi I don't know, sometimes orang ngerasa tertekan gitu ketika kita diminta untuk merubah diri jadi versi terbaik kita, denial dengan apa yang terjadi. Padahal kalau kita jadi versi terbaik kita, itu dahsyat banget gitu loh, impact-nya ke kita gitu. Oke, clarify Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Ini mungkin gak resonate untuk semua ya, saya jangan dibully ya. Dari Gemini juga saya belajar di sini untuk tidak berusaha untuk mengontrol ya, karena yang bisa mengendalikan semuanya itu hanya Sang Pencipta. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Mungkin dia berbeda dari apa yang pernah kamu temui. Ya, ini soulmate kamu. Dari apa yang menjadi ekspektasi kamu. Mungkin dia bukan ekspektasi kamu nih orang, bukan yang kamu mau, tapi ini soulmate. Dan dia mungkin beda, tapi dia banyak positifnya juga, the Hierophant energy. Jadi kamu open your mind, itu kayak buka pikiranmu, ini ada energi baru dan positif, kenapa tidak kamu adoption and then jadi pelengkap atau seperti renewal diri kamu dengan nilai-nilai yang baru gitu loh. Kecuali kalau dia yang jelek gitu. Ini enggak, orang-orang yang memegang nilai-nilai agama, nilai-nilai morality dengan teguh gitu. Dia orang yang sangat prinsipal dengan orang-orang bermoral begitu. Oke? Bottom of the deck, heart-to-heart conversation, this is your power, oke? Honestly discuss your feeling with each other. Komunikasi dari hati ke hati, bukan dengan ledakan emosi, amarah, menyerang, menghina, merendahkan, bukan dengan hal itu, ya. Kenapa saya bilang begitu? Di sini ada energi ini ya. Saya menilai kamu tuh ini dari energi ini, bukan menilai, tapi saya melihatnya dari energi ini. Ini kamu meledak, kayak petasan, gampang menyerang orang, emosi dikit, nggak enak badan, serang orang, marah-marah begitu, gampang terpancing gitu emosinya. Clarify Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Ini bisa vice versa atau nggak resonate buat semua. The Three Witches Sister, the power of three. Ada kesempatan 3 kali di sini. Kalau sudah terjadi berarti kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kalau belum terjadi ada kesempatan 3 kali untuk dia beri kesempatan. Di sini hanya 3 kali. Bottom of the deck, Fairy of the Divine Hand, Intoxication, distort view over idle gains di sini. Kamu tergila-gila sama dia, kamu kecanduan sama dia, kamu mabuk kepayang sama dia sampai kamu nggak bisa melihat dengan jernih di sini. Dia itu anugerah besar buat kamu untuk merubah kamu. Kamu udah hebat ya. Di Emperor Energy ini orang yang nggak mudah terpengaruh, sangat prinsip. Dia tuh diutus sama the universe, the tower nih. Kalian bertemu di sini. Ada satu kekuranganmu dan dia yang datang untuk mengkritisize atau melengkapi kamu untuk jadi lebih sempurna dengan versi terbaik kamu, yaitu jangan terlalu diperbudak dengan emosi amarah. Dari dia mungkin kamu belajar untuk kontrol emosi kamu, lebih bagus manajemen anger kamu gitu. Bagaimana mengekspresikan kemarahan kamu dengan cara yang positif begitu. Dari dia mungkin kamu belajar, karena pasangan itu kan adalah guru buat kita, kita adalah guru buat pasangan kita. Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Oktober 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oke, jumping. Pas 2. The Lady of the Mirror, reflection, non-judgment. Bisa juga ini nilai yang diajarkan ke kamu atau pesan dari dia untuk kamu. Ketika kamu melihat semua kenyataan, apapun yang terjadi, tahu tidak tahu alasan orang lain bersikap, karena semua orang punya alasan untuk bertindak, bersikap, berucap, tanpa perlu menghakimi, non-judgment, even dengan dirimu sendiri. Ketika kamu bercermin di kaca, melihat diri kamu, tidak perlu menjudgment atau menghakimi dirimu. Cukup rubah saja, belajar dari kesalahan. Ini nilai yang ingin dia kasih tahu ke kamu. Dan the Dragon Jewel, inner conflict, morality, consciousness, choice. Kamu tahu itu salah, marah-marah, emosian itu salah. Inner conflict ya, kamu tahu itu salah. Kamu tahu di sini morality, ada nilai-nilai moral gitu, pagarnya tuh morality. Dan keputusan itu harus diambil dengan kesadaran, bukan karena ada emosi kemarahan. Ini jelas banget dan ini bijaksana banget. I think the universe memang mempertemukan kamu sama dia. Karena kamu butuh vibes-nya dia untuk bisa menjadi versi terbaik kamu. Tapi langkah pertama dan utama adalah membuka pikiranmu. Jangan menghakimi dengan pikiranmu, tapi buka pikiranmu. Belajar menerima kritikan dari orang lain. Karena orang yang mencintai kita, dia akan komplain, kritikin kita loh dengan tulus. Dia bukan menjatuhkan kita, mengecilkan kita, atau menghina kita. Ingin kita menjadi terbaik dan sempurna dengan karakter, pendewasaan, pencerahan kita di perjalanan kita. Tidak resonate untuk semua, vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.